Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kulamadza qaraka dzakiruna wa ghafal an dzikrika ghafilun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Musafa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Nah, ternyata di dalam jalur litigasi pun itu ada dua metode atau dua cara, yakni yang satunya secara sederhana dan dengan cara biasa. Jadi ada dua, secara sederhana dan biasa itu sebuah hal yang berbeda. Terus sebelum kita beranjak ke situ, kita berpacu dalam pasal poin 1 pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Nah, di situ membahas tentang ketika perbankan syariah ini terjadi atau mengalami sengketa, nah maka yang akan menyelesaikannya di sini adalah pengadilan agama. Itu dalam pasal tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya nanti kita lihat klausulnya. Nah, jadi klausul akadnya ini mengikuti di mana akan menyelesaikan sengketa. Misal di sebuah perjanjian atau akad syariah, nah di situ dijelaskan bahwasanya kita ingin menyelesaikan sengketa di arbiter syariah ataupun Basarnas, ataupun kita menyelesaikan sengketa ini di pengadilan agama. Nah, jadi nanti ranahnya di situ. Ranahnya ketika teman-teman menyepakati suatu akad ini diselesaikan di pengadilan agama, ya maka di pengadilan agama. Di sini kita membahas terkait litigasi. Nah, di dalam litigasi ada dua jenis. Nah, sebelum di situ kita akan membahas ketentuan umum beracara dalam sengketa ekonomi syariah. Di dalam ketentuan umum ini pasti kalian teman-teman ini tahu bahwasanya ada prosedur dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di terutama pengadilan agama, yakni yang pertama kita harus mengetahui subjek hukumnya, subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Nah, yang disebut subjek hukum di sini yakni antara kedua belah pihak atau lebih yang di situ sudah menjalani kesepakatan atau perjanjian atau perjanjian syariah atau akad syariah. Nah, di situ. Jadi di situ merupakan subjek hukumnya. Nah, itu harus diketahui. Untuk yang kedua yakni tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah. Nah, di sini ditawarkan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016. Di situ dijelaskan ada dua jenis, yakni penanganan perkara ekonomi syariah ini bisa secara sederhana dan cara biasa. Dan di dalamnya itu ada prosedur. Jadi ketika penanganan perkara ekonomi syariah ini dengan cara sederhana mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 2. Nah, di situ. Jadi nanti ada ketentuan. Nah, ketentuannya yang salah satunya yakni memiliki nilai gugatan material ini sebesar 200 juta bagi kita yang ingin menyelesaikan dengan cara sederhana, dan juga para pihak berdomisili di daerah yang sama. Nah, seperti itu ketentuan-ketentuan nanti dibahas berikutnya. Terus yang kedua yakni dari prosedur pengadilan agama, yakni ada proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah atau sengketa ekonomi syariahnya di pengadilan agama. Untuk prosesnya ini ada tahap persidangan. Jadi pra persidangan, sebelum persidangan, jadi menyiapkan seperti berkas-berkas, ada pendaftaran perkara, ada penempatan penetapan majelis hakim, ada juga penetapan panitera. Nah, di situ di pra
pra peradilan. Terus ada juga tahap persidangan. Nah, ini persidangan seperti menjelaskan dari pihak penggugat dan tergugat ini menjelaskan terkait apa yang mereka yakini dan mereka bawa seperti itu. Terus untuk yang hasilnya, nah jadi nanti ketika akhir dari persidangan ini maka akan dibacakan keputusan dari hakim. Nah, selaku penengah dari sengketa ini. Terus kita bahas ini pokoknya ya, ini ada yang sederhana. Jadi gugatan sederhana ini merupakan suatu bentuk peradilan yang bersifat informal. Informal yakni sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. Nah, biasanya ini ada ketentuannya, ya ini para pihak penggugat sederhana terdiri dari penggugat tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu. Nah, seperti itu. Ada juga terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat bekerja atau tempat tinggalnya, domisilinya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang seperti itu tidak dapat diajukan. Dan banyak gugatan sederhana ini diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Nah, hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Jadi ini yang saya sebutkan tadi adalah perbedaan dari peradilan sederhana dan biasa. Kalau biasa, nah ini seperti layaknya peradilan yang berjalan semestinya, ya. Ini yang pertama, ya, dipastikan perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbiter. Jadi secara teknis harus lengkap. Jadi ketika klausulnya ini gimana, klausulnya ini jelas apa tidak, klausulnya ini jelas, klausul akadnya ini ada arbiter, ya udah ke arbiter, jangan ke pengadilan agama. Nah, seperti itu. Ada juga dipelajari secara cermat perjanjian akadnya ini mendasari kerjasama antar pihak atau tidak. Nah, ini harus terus ketika sudah terverifikasi, maka ketika ini sudah terjadi masalah atau terverifikasi terjadi masalah, nah ini dalam perkara ini biasanya mengacu ke dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, di situ penggugat dapat mengajukan perkaranya di pengadilan agama. Nah, terus dilanjutkan ketua pengadilan menunjuk majelis hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana. Kalau sederhana hakim tunggal. Nah, dan majelis hakim jadi ada majelis hakimnya. Kalau yang biasa jadi ada banyak. Nah, di situ gugatan itu harus bersertifikat. Artinya mereka harus lulus dalam sertifikasi hasil hakim ekonomi syariah. Nah, seperti itu yang biasa. Jadi terstruktur, terus terkonsep. Nah, itu yang nanti ada tata cara pemeriksaan perkara, seperti pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah ini dilakukan dengan pedoman pada hukum acara yang berlaku. Nah, ini terus pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dalam bentuk informasi teknologi, juga harus dipelajari. Perkara ekonomi harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu dimaksud dalam edaran Mahkamah Agung itu 4 tingkat pertama dan tingkat banding. Nah, ini 4 lingkungan peradilan dalam hal proses penyelesaian sengketa. Kalau yang sederhana itu harus harus diselesaikan dalam jangka waktu berapa bulan, saya lupa. Kalau tidak salah jangka waktu 25 hari sejak hari persidangan. Jadi cepat, sederhana, dan murah. Nah, itu adalah dua cara yang ada di litigasi atau di peradilan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa menyatakan undur diri.